Tapi yang benar-benar bikin aku benar-benar semakin kenal Tuhan adalah ketika papaku nggak ada. Dan emang aku kan dari latar belakang keluarga Kristen ya. Cuma nggak menjamin sih menurut aku ketika kita dilahirkan di keluarga Kristen, kita akan benar-benar takut akan Tuhan. Aku mau buat hidup aku buat Tuhan gitu. Sampai seperti moto aku sih, kayak life from for to God. Aku dari awal mula sampai akhir itu benar-benar karena Tuhan. Sampai detik ini pun karena Tuhan. Jadi benar-benar aku mau kasih hidup aku yang terbaik yang aku bisa lakukan buat Tuhan gitu. Shalom guys, ya happy banget hari ini bisa take di Kembali Pulang. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, dan ya kita bisa onsite. Kemarin tuh banyak kan online karena masih pandemi, sekarang juga masih pandemi, tapi udah mulai agak loose lah ya. Kita kedatangan siapa nih? Tadi juga kita udah swab. Ya, kita udah antigen ya. Wah, hari ini kita kedatangan luar biasa sih ini. Terkenalnya karena cover-cover lagu di Instagram. Boleh perkenalan? Familiar lah ya, familiar. Nah, familiar lah pasti. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita welcome Kezia Sutrisna. Yeay. Oke, Kes, gimana Kes? Boleh kenalan? Kezia ini kabarnya hari ini pertama kali keluar rumah setelah sekian lama. Iya betul. Yeah. Oke, aku perkenalan. Putih ya. Aku perkenalan diri dulu ya. Nama aku Kezia. Aku tinggal di Jakarta. Apalagi nih perkenalan diri apa lagi? Jakarta mananya? Jakarta Selatan. Jaksel di Palmerah. Di Palmerah. Tapi kalau gue pengen tahu nih, Kezia kan nama lu Kezia Sutrisna, lu nih orang Jawa, Manado, Chinese. Mama Jawa, Papa Jakarta. Oh benar ya. Oh Jakarta ya. Tapi kamu anak pertama? Anak pertama dari 2 bersaudara. I see. Berarti kan kalau tadi seperti Dani bilang, kita sering lihat Kezia tuh ada di sosial media kan? Cover lagu sih biasanya. Ya, di sosial media dia suka cover lagu, terus kayak kadang juga kayak bikin question. Kemarin tuh kita lihat kok ada question dari Kezia tuh ayat-ayat itu di puzzle gitu terus disambung gitu loh. Nah, maksudnya boleh cerita nggak sih Kes, kenapa kamu melakukannya gitu? Maksudnya kayak berkonten tentang tema tentang kekristenan gitu. Oke, aku cerita mungkin awalnya dari mana? Iya, oke, dari awal ya. Aku sebenarnya orang yang introvert banget gitu. Aku orang yang iya, nggak terlalu suka ngomong gitu. Aku pemalu banget. Terus sama ada, ya? oh iya. Aku malu. Oke, terus. Terus abis itu di tanggal, aku ingat di 17 Agustus 2018 itu momen di kemerdekaan. Iya, kemerdekaan. Iya, 2018. Nah, di situ yang biasanya aku dari dulu di SD, SMP, SMA, teman-teman aku selalu bilang Kezia ini alim banget gitu. Nah, karena dibilang alim gitu kan, aku jadi males ya untuk lebih rohani lagi, untuk menunjukkan di sosmed nyanyi lagu rohani gitu-gitu lebih males gitu. Karena dicengin lah. Dicengin. Kemudian ya udah akhirnya aku pikir kalau gitu gue nyanyi, aku pernah satu momen nyanyi, aku tutup kameranya aja, layarnya hitam, aku posting. Tapi mereka bilang, suaranya bagus ya, dan lain-lain gitu. Tapi di momen yang tanggal 17 Agustus 2018 itu, aku kayak, tiba-tiba Tuhan taruh lagu Doa Kami. Yang mungkin semua orang di tanggal 17 Agustus nyanyiin lagu itu. Iya, yang bagi bangsa. Nah terus habis itu, setelah itu aku bener-bener kayak ngerasa, ini Tuhan taruh nih. Mau nggak mau aku rekam pakai kamera HP, aku main gitar dengan gitar seadanya gitu. Setelah itu aku kayak kasih tahu, aku maksudnya kayak posting gitu. Kemudian setelah aku posting, kok tiba-tiba banyak banget akun-akun rohani repost aku. Aku nggak kenal orang-orang yang admin akun rohani itu, tapi tiba-tiba kok banyak banget yang repost. Itu sebenarnya saya. Terus ya udah akhirnya dari situ mulai dulu naik. Nah, kenapa aku pilih? Maksudnya orang juga bilang sih, kalau lu nyanyi dunia itu akan jauh lebih gampang terkenal. Lu kalau nyanyi rohani itu lama gitu. Iya lama dan istilahnya ya orang-orang Kristen aja yang dengerin. Kalau dunia kan semua agama apapun bisa gitu kan. Nah dari situ aku juga sempat mikir apa ini ya. Tapi emang Tuhan bawa aku dari awal. Jadi akhirnya aku mikir kayak yaudah deh. Aku mau buat hidup aku buat Tuhan gitu. Sampai seperti moto aku sih, kayak life from for to God gitu. Jadinya bener-bener
from for to get. Jadi itu bener-bener yang kayak aku dari awal mula sampai akhir itu bener-bener karena Tuhan, sampai detik ini pun karena Tuhan. Jadi bener-bener aku mau kasih hidup aku yang terbaik yang aku bisa lakukan buat Tuhan gitu. Dan emang aku kan dari latar belakang keluarga Kristen ya. Cuma nggak menjamin sih menurut aku ketika kita dilahirkan di keluarga Kristen kita akan benar-benar takut akan Tuhan. Jadi aku benar-benar ngalamin berbagai hal dan akhirnya ada momen tanggal 17 Agustus itu kemudian banyak repost dan sempat ada salah hati juga, sempat salah hati kayak salah respon hati. Jadi ketika itu aku kayak buat konten karena aku dipuji-puji orang. Karena bagus ya suara kamu dan lain-lain, aku kayak yaudahlah gue posting aja karena orang suka sama aku gitu kan. Terus ada momen dimana orang ngomong lah biasa ya kayak mukanya gini-gini kok aku jadi stres sendiri gitu. Head comment. Iya, head comment. Tapi aku kayak mikir Tuhan ingetin lagi. Aku tuh sebelum memulai pelayanan di sosial media ini aku ada 3 hal yang Tuhan ingetin. Taat, setia, sama jaga kekudusan hati. Wow. Nah, dulu aku mikir dulu aku mikir kayak jaga kekudusan hati tentang apa sih gitu. Oh, kekudusan hati, apakah aku akan diperhadapkan dengan dosa seksual gitu. Aku kan manusia yang alim banget, memang nggak pernah yang ke klub, nggak pernah minum alkohol gitu. Nah terus habis itu ternyata salah. Ternyata kekudusan hati adalah berbicara tentang apa yang aku lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan apa manusia? Nah dulu tuh kan aku lakuinnya buat manusia, karena aku mau nyenangin manusia. Tapi sekarang aku kayak pikir, oh iya ya, aku mau ngelakuinnya buat Tuhan nih. So, aku nggak peduli lagi view, nggak peduli lagi like, followers, dan lain-lain yang mungkin dunia pandang. Tapi aku lebih pandang, aku berkenan nggak sih ngelakuin ini buat Tuhan? Ini sesuai nggak sih sama apa maunya Tuhan gitu. Tapi satu hal nih guys, yang lu bilang tadi, lu ngelakuin buat Tuhan, yang kayak nggak peduli lah orang mau nonton. Biasanya kan kalau untuk sebagai seorang konten kreator tuh kan yang diutama rating ya, rating, view, like, komen, berapa share-nya. Tapi percaya kita pun punya komitmen yang sama di Kembali Pulang ini, bahwa sebenarnya lagu yang Kezia cover ataupun apapun itu Kezia taruh di medsos, itu kan kita nggak pernah tahu terbangnya kemana kan. Dan sebenarnya itu pasti ada ya 1-2 orang di sana itu gara-gara ngeliat kamu, karena impactnya ya. Dan itu impact yang paling priceless lah, nggak ada lawan lagi lah itu sebenarnya kalau untuk pelayanan ya, buat menjangkau jiwa-jiwa gitu. Keren banget. Pernah nggak sih ada persaksian gitu orang? Pasti sering lah ya DM gitu ya. Beberapa kali, tapi aku pernah kayak temen aku dia bilang, tau nggak Kes, dulu kamu cover lagu di YouTube gitu, orang di Kalimantan ada anak-anak gitu, dia lihat di situ dia terpacu buat cover lagu juga gitu. Terus tapi menurut aku sih bukan akunya hebat ya, tapi tetap Tuhan yang hebat gitu. Kemudian ada orang yang waktu itu dia sakit, orang Surabaya sakit, kemudian dia bilang dengerin cover kamu, aku kan suka ngasih kata-kata motivasi gitu ya, dengerin itu bikin aku kuat, akhirnya dia sembuh gitu. Itu menurut aku ya memang Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun, dan itu ya mungkin salah satunya melalui aku. Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau menariknya tuh kayak yang Kezia lakukan, dia cover lagu, tapi dia kayak bikin sesuatu di postnya gitu ya, entah apa yang kamu dapat dari lagu itu. Betul. Iya. Maksudnya itu kayak remanya gitu ya Kezia gitu. Itu apa yang aku dapat dan apa yang Tuhan taruh biasanya di hati aku gitu. Jadi perjalanan dari lagu Doa Kami itu akhirnya dapat respon positif. Aku mulai cover terus dengan hati yang sempat salah. Karena dulu aku sampai mungkin mencapai 100.000 view, 150.000, tiba-tiba drop jadi cuma 40, 30 view Instagram. Kemudian sempat stres kayak, aduh gue jadi mau berhenti aja ngelakuin ini buat Tuhan, orang dikit juga yang lihat. Ternyata ketika aku belajar untuk setia, aku tetap taat, aku belajar motivasinya bukan buat manusia tapi buat Tuhan, aku lakuin itu terus sampai sekarang Tuhan bawa ya sampai detik ini gitu. Aku benar-benar, kalau aku sih sebenarnya bukan tipikal orang yang suka banget nyanyi gitu, tapi emang aku hobi nyanyi dan aku pengen ngasih impact. Nah, impact atau dampak ini yang kayak kadang-kala aku buat dengan kata-kata yang kayak, yuk renungin yuk kalimat ini, yuk kalimat ini ngena banget nih buat hidup aku dan lain-lain kayak gitu. Kalimat sesuatu yang menguatkan tuh. Cuma menarik nih, Kezia kan pasti banyak lah yang nge-DM, nge-komen gitu. Itu emang dibacain satu-satu apa kayak ada waktunya? Iya, sesempatnya. Tapi aku berusaha untuk ngebales, kenapa? Karena aku juga merasa gini, sampai detik ini aku juga bisa
segini karena mereka. Jadinya aku berusaha, tapi kadang-kala mereka ada yang nanya-nanya yang begitu privacy sih menurut aku. Yang contoh misalnya nomor HP dong, iya. Terus kasih alamat alamat rumah dong. Emang Dia udah pernah- apain nih? Dia pernah IG story, tolonglah kan kalau misalnya ada juga yang kayak ngejudge kamu ya, "Ih, sombong ya, DM gua nggak dibalas." Yang DM 1000 dibalesin satu-satu, tangan jari kita putus banget. Iya. Nah terus tadi kalau misalnya nih, kalau tadi kamu pengen kasih impact, Iya. tapi waktu kamu buat konten itu ada nggak impactnya buat kamu gitu? Apa yang kamu rasain tuh ternyata ya apa gitu maksudnya? Pastinya sih, karena gini, sebelum kita di dalam melayani, dimanapun kita melayani, pastinya ketika kita ngelakuin itu buat orang lain, mungkin itu jadi dampak buat orang lain, pasti terlebih dahulu dampak buat diri kita. Aku suka ngerasain kayak, mungkin ini lagu buat aku nih, terus abis itu, oh Tuhan taruh ini, Tuhan ingetin aku nyanyiin. Kadang-kala aku nggak ngalamin ini sih Tuhan, tapi kok kayak ngena, pengen ternyata ada orang yang ngalamin gitu. Jadi kayak gitu sih, dan emang itu yang bikin aku kuat juga sampai sekarang, di mana aku bisa benar-benar memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ya, jadi kayak berpartner sama Tuhan lah intinya. Betul ya. Maksudnya ya kita lakukan bagian kita, ada dorongan, ada beban ya lakukan aja. Jadi maksudnya mungkin buat teman-teman juga di luar sana yang punya talenta, mungkin nggak perlu punya talenta, punya kemauan, punya kerinduan ya lakukan aja sih. Kadang ya itu namanya kita kan partnership sama Tuhan ya, kita lakukan sesuatu tapi Tuhan tuh sedang mengerjakan juga di sisi yang lain gitu. Jadi bangga sih maksudnya bisa kenal sama Kezia, dia maksudnya ya sejak muda gitu. Kita dari kembali pulang ini sering ngelihat, wah ini keren banget nih anak muda ya. Kita merasa, wah ini harus ada nih di kembali pulang one day. Masih muda ya. Masih muda banget. Nah, kamu kan sebagai seorang content creator akhir-akhir ini sering nih kayak berbicara tentang pasangan. Nah, Salah satu konten-kontennya ya. salah satu pasangan ini, pasangan hidup. Nah, kira-kira kalau menurut Kezia tuh concern apa sih dalam hal pasangan? Karena mungkin ya rata-rata anak muda sekarang umur-umur 24 udah mulai nih. Udah mulai mencari nih, umur wah gua nih cari pasangan nih, jomblo mulu kan. Kira-kira apa concern kamu nih guys? Kenapa ngangkat tema itu? Sebenarnya kenapa aku angkat tema itu, karena banyak banget orang yang curhat tentang itu. Entah tentang beda agama, entah tentang gimana sih cara dapet pasangan yang takut akan Tuhan dan lain-lain gitu. Makanya kenapa aku angkat tema itu gitu. Dan aku juga merasakan ya mungkin aku masih muda, aku bisa kasih insight di mana anak-anak muda bisa berpikir dengan cara begitu gitu. Kalau orang tua kan lebih kayak ke orang tua gitu. Jadi ya udah aku coba gitu. Itu sih yang bikin aku. Jadi itu yang curhat tuh teman-teman circlemu atau dari netizen, dari orang-orang di sosial media gitu? Random, karena kan aku suka bacain cerita-cerita DM orang, aku balesin gitu-gitu. Jadi aku kayak ngerti, oh yang mereka sering alamin gimana ya Kak, aku udah beda agama nih, gini. Aku udah, dia udah janji sih mau pindah gitu-gitu. Jadi banyak curhatan-curhatan yang kayak gitu. Jadi sebenarnya emang kayak pengen juga berbagi ya, karena sebenarnya di generasi kamu tuh juga, maksudnya di umur-umur kamu nih 24 tuh sebenarnya lulus kuliah atau tahun berapa sih? Umur berapa sih? 22? Iya 22. Kalau benar. Kalau nggak benar kuliahnya bisa panjang ya. Iya, aku tuh panjang kuliahku soalnya. Ya, jadi di masa-masa ini sebenarnya teman peer kamu, maksudnya seangkatan kamu tuh ya juga butuh ya. Dia maksudnya apa sih value ya, value kekristenan tentang pasangan hidup gitu. Karena maksudnya ya pasangan hidup kan ya seumur hidup satu ya sekali ya gitu ya. Maksudnya ya jangan buru-buru gitu ya. Menarik banget sih. Dan itu maksudnya kemarin Dani lihat ya, maksudnya apa tentang itu salah satunya aku yang jawabin juga. Salah-salahnya. Ya si Kezia buat apa tuh kuis bener berapa gitu kan. Kayak nilai gua rendah mulu dah. Tapi enak sih kalau dia buat kuis itu jadi pengetahuan Alkitab bagi kita. Iya. Tapi mungkin kita refresh ya. Menurut kamu nilai-nilai seperti apa sih, Kes? Maksudnya yang buat pasangan hidup tuh yang kayak ya menurut kamu deh, nggak usah menurut orang lain, yang kamu mau one day gitu ada gitu di pasangan hidupmu? Kalau aku pastinya pasangan hidup yang takut akan Tuhan sih. Satu ya? Itu prioritas. Karena takut akan Tuhan itu bukan artinya dia cuma oh ya Kristen gitu. Karena Kristen tuh banyak. Tapi bagaimana dia benar-benar prioritasin Tuhan. Dia bagaimana benar-benar Tuhan, aku mau nih hidup aku dipakai lewat, kan nggak harus selalu
mungkin pelayanan sosial media 24 jam misalnya gitu. Nggak harus yang kayak gitu kan, bisa aja lewat pekerjaan, lewat bisnis, lewat sekolah, semua bisa dilakukan selama emang hatinya mau gitu. Itu sih menurut aku yang poin paling penting gitu. Takut akan Tuhan. Cuma banyak orang yang menyalahgunakan kata takut akan Tuhan gitu. Maksudnya takut akan Tuhan gimana? Lu bisa nilai hidup orang. Iya. Ya. Tapi berarti paling utama kan takut akan Tuhan. Berarti kedalamannya itu adalah sebenarnya simpelnya adalah memprioritaskan Tuhan ya. Ya kan Tuhan juga bilang kan, makanya apa? Ya hukumnya itu adalah kasih Tuhan, dulu bahasa kasih sama seperti dirimu Tapi sendiri. kalau orang yang udah takut akan Tuhan itu biasanya umumnya nggak akan pernah bisa membohongi, karena buahnya pasti nampak. Maupun dia berpura-pura, gue sebenarnya takut akan Tuhan, deketin misalnya Kezia atau apa. Tapi buahnya pasti kelihatan kan bang ya, kalau untuk orang yang pura-pura begitu. Ya. Kalau dilihat tuh kan kamu nih kayak ceria, happy kalau lagi main gitu loh. Maksudnya kayak happy, ceria, senyum gitu ya maksudnya. Tapi bisa nggak sih kita misalnya agak trace back sedikit, ada nggak sih? Kamu sekarang kan pasti karena proses sebelumnya gitu. Ada nggak sih sesuatu yang membuat kamu tuh kayak jadi turning point, kamu mau ya takut akan Tuhan tadi, memprioritaskan Tuhan, dan akhir kamunya kayak ya maksudnya ada apa ya di seumuran kamu tuh mungkin atau di setiap kita tuh ada opsi untuk kita bisa spend time dengan hal yang lain seperti yang dunia ini tawarkan. Tapi kamu tidak melakukannya gitu. Maksudnya ada nggak sih turning point-nya mungkin atau kayak lowest point-nya sesuatu yang membuat kamu akhirnya oke Tuhan? Aku sih sebenarnya dari dulu emang udah dari keluarga Kristen gitu. Cuma kalau misalnya yang benar-benar bikin aku, oh Tuhan tuh nyata, itu kelas 6 SD sih. Simple sebenarnya, simple banget. UN, aku lagi ujian nasional, 1 hari sebelum aku UN, aku sakit. Aku kan tipikal orang yang kayak mau ngasih yang terbaik, tapi kok sakit Tuhan gitu. Nah, akhirnya aku minta sama Tuhan, boleh nggak aku minta rata-rata itu 9. Dulu tuh 3 mata pelajaran ya waktu SD gitu. Jadi dapatlah aku di situ pas aku buka 27,01. Kalau dibagi 3 itu 9,00 sekian gitu. Itu menurutku kalau bukan Tuhan, itu nggak mungkin gitu. Jadinya itu sih yang bikin aku, oh ternyata Tuhan ada. Tapi yang benar-benar bikin aku benar-benar semakin kenal Tuhan adalah ketika papaku nggak ada di tahun 2019. Jadi sebelum aku skripsi, aku udah mau ngajuin skripsi, papaku nggak ada, kecelakaan. Tapi di situ aku banyak belajar gitu. Aku belajar apa sih? Mungkin aku nggak bisa bilang bahwa ya dengan papaku nggak ada, aku bisa begini, enggak. Tapi aku bisa bilang bahwa ya dengan papaku nggak ada, aku bisa ngelihat Tuhan semakin bekerja dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar yang aku nggak pernah duga gitu. Nah, itu sih yang benar-benar membuat aku mengenal Tuhan sesimpel kayak misalnya hujan, aku minta Tuhan, boleh nggak hujan gitu. Ya, sesimpel itu tuh aku bisa syukuri karena aku benar-benar ngalamin sampai titik terbawa yang aku bisa bilang kayak hidup aku udah terbelah, hati aku udah terbelah, aku udah nggak tahu mau kemana. Tapi aku ingat banget pas momen papa aku itu benar-benar menurutku Tuhan sih. Jadi papaku kecelakaan jadi awalnya pagi-pagi dia sehat, terus abis itu masih bilang, Kes bawa nih coklat buat teman-teman kampus kamu gitu. Abis itu aku udah mau berangkat ke kampus, tiba-tiba mamaku ditelepon, papi jatuh gitu. Terus abis itu aku tuh selalu mikir, papiku suka kecelakaan tapi naik mobil dan kayak ketabrak truk gitu-gitu, tapi ya mobilnya aja yang penyok. Ya ini kan jatuh doang nggak akan kenapa-napa. Pergilah aku ke kampus. Nanti pas di kampus tuh aku baru tahu bahwa separah itu, kayak kena kepala, terus pembengkakan otak sampai operasi tempurung dan lain-lain, separah itu. Momen pertama kali aku ngeliat dia botak, karena kan kalau mau dioperasi kepala itu harus dia dibotakin, itu sakit banget. Sampai ada satu ketika aku lihat itu, aku cuma bilang sama Tuhan kok gini sih, kenapa nggak gue aja yang gantiin? Kenapa harus papiku orang yang baik gitu. Pertama kali dalam seumur hidup aku nggak tidur itu ya di momen itu sampai nangis, air mata udah nggak ada dan lain-lain. Tapi aku ingat banget Tuhan kasih 2 lagu, anehnya itu Tuhan bekerja 2 lagu, dia bilang yang Engkau gembala yang baik, sama satu lagi besar anugerahmu berlimpah bagiku. Terus aku kayak apa maksudnya? Baik menurutku adalah papaku sembuh. Apakah iya kan? Apakah ini akan ada kesembuhan yang dokter tuh bilang 80% untuk papaku sembuh, tapi akan stroke gitu, maksudnya nggak bisa gerak dan lain-lain. Seumur hidupnya akan stroke gitu ya. Jadi kayak mungkin bakal di kursi roda dan lain-lain. Mamaku udah sampai nyari
pengasuh buat ini mau cewek apa cowok nih, aduh kalau cowok aku anak cewek gitu-gitu, pokoknya banyak pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Tapi kemudian setelah beberapa hari, di 3 hari itu papaku drop. Kemudian aku ingat banget kata-kata papaku, kalau misalnya orang udah drop, udah ini jangan dipacu jantung, udah biarin pergi, relain gitu. Karena itu akan cuma hidup dengan mesin dia bilang. Akhirnya aku bilang, yuk Mi, kita relain. Akhirnya relain. Aku ingat di momen dia bukan dikubur, dia dibakar, dikremasi. Di ketika itu di rumah duka, mamaku drop, mamaku itu tensinya 200 lebih. Iya, terus ada aku masih bocah sih sebenarnya, jadi dia lebih kayak udahlah bodo amat gitu, nemenin mami aja di kamar gitu. Akhirnya aku yang ketemu semua tamu. Aku lagi sedih, ditanya gimana, ngulang lagi. Tapi di situ aku kayak ada damai. Karena di hari pas papaku jatuh itu, aku dapat lagu yang Tuhan emang gembala yang baik, dan Tuhan punya anugerah yang besar buat hidupku yang memampukan aku sampai detik ini gitu. Ya udah, akhirnya di situ aku benar-benar kayak oke. Aku jamu semua tamunya, aku ceritain lagi walaupun itu luka banget, sakit banget. Yang tahun paling berat adalah ketika papaku nggak ada itu COVID. Berarti kan 2019 akhir, 2019. Iya, 2019 akhir dia nggak ada, 2020 COVID. Semua drop keuangan. Aku sampai nyalain Tuhan. Aku bilang juga, Tuhan kok kayak gini sih gitu. Jadi kok udah jatuh timpa tangga ya. Bener banget. Dan aku kayak ngerasa, aduh bener-bener separah itu ya Tuhan. Kalau maksudnya, apakah kita semampu itu sampai Tuhan ngeliat kayak gitu loh. Terus bener-bener semua drop. Mamaku juga hampir istilahnya kayak nggak ada semangat hidup di dalam 1-2 tahun. Itu paling berat sih, karena kita setiap momen di setahun itu kita suka laluin sama mama atau sama papa gitu sih. Oke, sebelum kita lebih panjang tadi aku pengen lebih fokus tuh di satu area. Kamu bilang di saat papamu sakit semuanya kayak kritis, tapi kamu dapat lagu Engkau Gembala yang Baik gitu. Gimana cara kamu berperang di momen itu, kayak keadaannya begini nih Tuhan, tapi kenapa lu bisa bilang lu gembala yang baik gitu? Akhirnya kamu bisa accept dan akhirnya bisa embrace keadaan itu dan akhirnya bisa menerima tuh apa yang akhirnya prosesnya gimana, lebih detailnya gitu? Sebenarnya nggak tahu ya, ada damai aja. Ketika aku nyanyiin, aku nangis sama Tuhan seharian itu, yang aku nggak tidur itu aku rasain damai, aku ngerasain tenang. Walaupun padahal hati gue bilang kayak, Tuhan ganti dong gue aja gitu. Tuhan adalah kayak perasaan, Tuhan gue udah ngelayanin lu loh, gue ngelayanin lu, nyokap gue iya, papiku ngelayanin. Kok lu bisa sih ngambil orang yang ngelayanin lu dengan cepet? Nggak ada yang expect gitu loh. Terus aku kayak ya itu sih yang bikin aku kuat, karena itu mungkin remind lagi ke dalam alam bawah sadar aku ya, ke dalam alam bawah sadar aku, walaupun aku nggak ngelihat Tuhan baik ketika itu, tapi aku tahu Tuhan akan baik ketika aku ngelaluin setiap hari, setiap seumur hidup aku lah gitu. Itu yang bikin aku kuat sih. Maksudnya di momen itu sebenarnya kalau aku tangkap berarti papa mamamu juga sangat menanamkan nilai-nilai kekristenan itu ya. Itu jadi apa ya? Sesuatu yang buah sih sebenarnya. Waktu ada goncangan, pondasinya sebenarnya udah kuat. Ya nggak sih? Kalau nggak ditanamkan, tuh waktu ada goncangan tuh akan sangat berat banget sih menerima. Maksudnya ya kan kita punya banyak pemikiran kan. Umumnya juga banyak nih. Wow. Salah satu itu hampir sama juga dengan aku ya. Kehilangan salah satu fondasi orang tua gitu. Itu kayak ibarat rumah itu kayak pilarnya satu diambil gitu. Udah kalau Kezia mungkin dapat posisi yang kayak sadar nih, gua patah hati. Banyak anak-anak muda di luar sana tuh, banyak kalau bokapnya udah hilang, umumnya apalagi laki-laki kan, itu larinya kemana? Ke drugs. Ya kan? Apaan nih, gua nggak terima nih gitu kan. Terus kalau nggak kesana ke hal-hal yang negatif kan. Tapi puji Tuhan, salah satu yang bisa dicontoh Kezia, gimana dia saat kehilangan orang tua, dia ngambil sesuatu yang terlarinya ke Tuhan gitu. Karena juga banyak luar sana mau tolonglah jangan ke happy sembuh gak sih, kayak cuma ke drugs itu emang ya. Jadi sebenarnya respon itu tuh, dan sebenarnya menurutku kayak aku bilang tadi, sebenarnya ya ini bagian dari kayak orang tua juga, bagaimana parenting itu adalah didiklah anakmu takut akan Tuhan gitu. Jadi ya kenapa respon kita ke drugs ya, karena kita nggak punya buah pegangan aja. Iya, jadi seperti ya apa kemudian pacaran. Kita harus pacaran kudus supaya apa? Kita bisa punya pernikahan kudus. Supaya apa pernikahan kudus? Supaya kita punya keturunan ilahi. Nah, keturunan ilahi itulah yang jadi akhirnya sesuatu yang berbeda dari yang dunia lain. Maksudnya kayak kita bilang mayoritas orang
kehilangan tuh pasti kan pengennya kayak wah gue pengen gini atau nggak nyalain Tuhan tapi di Casey ada nggak? Mungkin ada ya. Ada. Tapi cepat baliknya lagi gitu kan? Iya kan? Kalau dia kan Casey bukan ngebilang kayak gue tahu nih rencana Tuhan baik, enggak gitu. Dia kan berperang juga gitu. Tuhan why me gitu. Ada momen dimana tuh kayak mau terima plannya Tuhan tapi kok nggak terima gitu, kayak melawan kan, ini apa-apaan nih Tuhan, gue udah begini jadi kayak tukar harga gitu kan, gue udah gini ya lu harusnya gini. Padahal sebenarnya ya balik lagi nih, kalau misalnya kita paksain misalnya orang tua kita dengan kondisi hidup pun seperti dengan mesin, itu kita yang jahat sih. Dan mungkin emang plan Tuhan ya memang dia kalau kayak kasus gue kan 6 bulan di rumah sakit. Jadi gue kayak ya udahlah, kata nyokap juga sama gue relain aja. Agak relain. Dan saat lu ngelerain itu emang berat tuh setahun 2 tahun guys, berat banget. Kayak lu pasti kayak ngelewatin kamarnya yang ada mungkin baju bokap tuh kayak, loh biasanya ada bokap nih. Nah itu emang setahun 2 tahun, akhirnya ya udah rilis sendiri hatinya. Wah keren banget guys ya. Nah itu akhirnya gimana guys? Mengalami afternya gitu? Iya. Sama mama, kayaknya berdua kan jadi benar-benar jadi. Aku kan sebenarnya ketika papaku nggak ada itu mungkin 1 tahun sebelumnya, biasanya aku kan anak rumahan ya, aku tadi bilang aku masuk kamar langsung. Ternyata 1 tahun sebelumnya aku ada banyak ngobrol sama papa. Aku sebenarnya lebih jauh deket sama papa. Kemudian ketika after papa nggak ada, itu aku berantem sama mamaku besar. Aku kayak ngerasa aku anak pertama yang cuma dituntut hidupnya, yang cuma lu harus bisa mobil, lu harus ini, lu harus itu. Adekku nggak ngapa-ngapain. Sedang aku kayak ada umur sekarang mau SMA. Mau SMA, sekarang udah lulus SMA. Iya. Terus habis itu di situ kayak aku ngerasa kayak Tuhan, ini lu udah ambil papa nih. Kok lu bikin gue sama mama gue juga nggak bisa bersatu gitu loh. Nah di situ aku sampai pernah ini jahat sih, ini aku jahat, aku sampai bilang Tuhan coba lu ambil mama gue, papa gue ada gitu. Akhirnya dimimpiin sama Tuhan. Aku pernah ingat banget mimpi sama Tuhan. Iya anehnya itu. Kadang-kala Tuhan tuh bekerja dengan, mungkin dia tahu ya hatiku luka dan mamaku juga luka, jadi kita sama-sama bentrok gitu. Terus habis itu di situ aku kayak bilang di mimpi itu aku inget papaku ada, mamaku nggak ada. Tapi situ papaku cuek, nggak peduli sama aku, nggak peduli sama anak-anaknya gitu. Terus aku kayak bangun-bangun pertama kali juga tuh dalam seumur hidup nangis, ada air mata basah gitu. Terus aku kayak, oke Tuhan, aku cabut, amit-amit. Ya aku bilang nggak gitu. Iya, karena aku waktu itu sama mama tuh berantem gede banget gitu, kayak ngerasa mamaku ada momen dimana dia bilang gitu sama aku kan ketika berantem gede, tahu nggak ketika mami sakit siapa yang ada? Adekku. Ya waktu itu aku pelayanan dan dipaksa dia juga pelayanan, sampai aku kayak trauma dengan pelayanan. Bukan lama-lama males ya gue dengan pelayanan, orang mamiku ngelihatnya begitu gitu. Terus akhirnya di situ mulai ada pemulihan, mulai berdamai. Yang paling kayak ini papi banget gitu ketika pulang malam. Biasa aku tuh pulang jam 12 kalau misalnya kayak dulu mahasiswa jualan bunga, nyari dana. Nah, di situ tuh kayak bener-bener nyari dana di situ bener-bener kayak biasa papaku jemput, ini nggak ada. Terus biasa temen aku mau bantu gitu. Istilahnya Tuhan bener-bener jaga. Tuhan bener-bener aku dikasih teman-teman komunitas. Jadi teman-teman komunitas yang aku nggak pernah kenal dari siapa, jadi mereka bikin fanbase awalnya. Bikin fanbase, habis itu dia aku bilang, tetap lu mau bikin fanbase boleh melalui aku, tapi jangan fokus ke akunya, fokus ke Tuhannya, karena aku bisa ngecewain, aku manusia gitu. Terus akhirnya aku bilang, mereka bikin satu video, dia bilang, Kakes, ada yang mungkin nggak utuh gitu, nggak utuh, misalnya ada yang ini dan lain-lain. Terus dia bilang kayak, semangat ya, bisa ngomong gitu loh, orang yang punya kekurangan dalam kehidupannya bisa ngomong kayak gitu. Dan menurut aku kayak kalau bukan Tuhan, aku nggak pernah kenal dari mereka dari semua, dari ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, semuanya. Aku kayak terharu banget. Aku bilang Tuhan gue sepi gitu. Tuhan gue nggak ada bokap, gue rasanya hancur hidup gue. Tapi bisa tiba-tiba ada orang-orang yang gue nggak kenal, mereka support aku segitunya gitu. Itu yang bikin aku juga kayak itu sih yang bikin aku kuat ngelaluin beberapa tahun yang
emang ketika itu susah banget gitu. Iya sih, waktu kita patah hati itu rasanya kalau pas dihantam kayak sendirian gitu, waduh makin mikir aneh. Itu yang ini ya. Tapi ternyata Tuhan kirim fanbase ya. Jadi ada fanbase ya. Jadi sebenarnya salah satu yang gue juga sering tangkap tuh yang Tuhan kerjakan tuh adalah Tuhan tuh sering ngirim orang sih. Iya, Tuhan sering ngirim bang, orang. setuju. Jadi Tuhan tuh sering ngirim orang. Jadi Waktu yang tepat tuh. Ya, jadi itu juga sebenarnya bermata dua. Once kita mau dikirim ke orang, obey lah gitu. Obey. Nah, maksudnya ya kadang tuh kita lagi kerja, lagi ada sibuk, tapi kayak ada orang yang butuh cerita. Itu kan gak enak tuh, berperang dulu. Tapi ya itu sih, Tuhan tuh mungkin Tuhan tuh pasti mau pakai kita ya, apalagi saat kita available gitu. Jadi dan memang itu sweet banget ya case ya di sepi-sepinya itu. Tapi satu nih, aku tadi mau juga highlight adalah waktu kita berantem tuh, kita tuh kadang suka mengucapkan sesuatu yang seharusnya nggak kita ucapin. Ya maksudnya, ya mungkin KJ tadi bilang berantem hebat dengan mama. Dua-duanya tertekan, ya benar maksudnya. Tapi maksudnya seringkali itu kita mengucapkan sesuatu hal-hal yang apa ya, yang offside gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, iblis itu sebenarnya nggak punya rights gitu. Iblis itu nggak punya kontrol, dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain kita. Sampai akhirnya kita yang kasih dia surat jalan. Kita kasih dia surat jalan. Jadi jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi benar-benar kayak waktu kita kayak Keja tadi bilang tuh, waktu dia udah salah ngomong, ya harus langsung dicabut. Jadi kayak itu sesuatu yang penting banget sih. Jadi seringkali tuh kita lose control. Gitu waktu lu marah lu ngomong gini, tapi sebenarnya itu kayak apa ya? Harusnya nggak gitu. Jadi kayak itu tadi salah satu poin yang bagus banget. Oke, paling next pertanyaan dan nih anak muda tentang generasi. Generasi nih, aduh. Sekarang kan di mana serba digital ya, guys. Apa aja bisa kayak mungkin yang lagi naik daun sekarang apa sih yang di kalangan kayak kalangan, karena kita udah beda generasi di mana. Kira-kira anak muda sekarang kira-kira seperti apa sih kondisinya saat ini? Kita pengen tahu juga nih, guys. Sebenarnya gua masih masuk lah. Masih. Kalau di kamera gini gua bisa bilang masih. Memaksa banget. Oke. Kalau aku sih sebenarnya tipikal orang yang nggak suka menghakimi ya. Jadi maksudnya aku nggak bisa nilai, ini anak muda sekarang zaman sekarang begini. Tapi mungkin berdasarkan apa yang mereka curhatin, apa yang mungkin aku alami, ya mereka ini mungkin banyak ketika kosong hidupnya diisi oleh hal-hal dunia yang bersifat sementara. Kemudian mereka itu mau berkat, tapi nggak mau cari sang pemberi berkat, gitu. Jadi maksudnya mindset yang sering dipikirkan sama anak muda itu menurutku salah gitu. Misalnya kamu mau nih dapat berkat, tapi kamu nggak mau datang sama Tuhan, nggak mau nyerahin hidup kamu sama Tuhan. Nah itu yang menurutku, ayo kamu mulai dulu dari si sang pemberi berkat, baru kamu akan dapat berkatnya. Kemudian kayak ya sesimpel itu sih, kayak mereka, kalau aku kan live suka saat kasih satu tema atau random kadang-kala. Nah ketika kayak gitu tuh aku suka kayak, gimana keadaan kalian? Mereka pasti rata-rata sih selalu pertanyaan yang selalu ada adalah kamu sekolah teologi. Yang pertama, yang kedua adalah beda agama, pacaran, itu selalu. Makanya kalau anak-anak muda kritisnya adalah di mindset mereka. Mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal dunia, mudah untuk mengisi kekosongan hidupnya dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Padahal apa yang di sekitarnya itu bersifat sementara. Sedangkan kalau kamu bisa dapetin itu dari Tuhan, itu akan aman gitu loh. Itu akan bersifat kekal, nggak akan pernah berubah. Kalau manusia kan mereka suka bilang, aku kecewa nih, aku pokoknya istilahnya kalau berhubungan dengan manusia, istilahnya kecewa, terus gimana sih cara depresi, galau, nah hal-hal yang gitu tuh kadang-kadang kayak semua solusi, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang mereka kasih ke aku solusinya gimana hubungan kamu sama Tuhan, itu penting, itu dasar gitu. Good point banget nih. Ya jadi benar-benar apa ya, apalagi sekarang tuh anak generasi Kesia kan portalnya makin gede dan maksudnya internet, maksudnya digital, bisa dapat apa aja lebih canggih. Iya, bahkan kayak apa sih, kayak aplikasi-aplikasi buat perjodohan, buat dating gitu. Itu kan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang udah kayak lepas pantai gitu loh. Jadi kontrolnya dari diri sendiri. Jadi sesuatu yang mungkin terjadi dulu di umur 28-29 tuh udah bisa dialami orang di 22 gitu. Karena ada percepatan itu loh. Jadi sebenarnya apa yang Keja lakukan ini ya berperang juga gitu. Ibaratnya kita rebut-rebutan sama dunia gitu. Anak ini kemana gitu. Jadi kayak satu poin juga, sebenarnya salah satu hal yang menurutku adalah kebutuhan dasar dari manusia itu adalah fellowship.
Jadi kalau dia nggak dapat di tempat yang benar, dia akan kemungkinan besar bisa dapat di tempat yang salah. Dia cari tempat yang salah. Karena kalau orang duduk minum party gitu tujuannya apa? Ngobrol aja. Jadi kalau kita nggak bisa merangkul gitu, ya dia akan direbut yang lain gitu. Terus misalnya satu yang poin yang buat kamu sedih deh gitu. Kamu dengar orang atau teman seumurmu atau itu apa sih? Sesuatu yang kamu kok kayak sedih gitu loh, buat kayak ketika mereka nggak bisa jaga kekudusan dalam berhubungan, maksudnya pacaran. Menurutku seksual ya, karena mungkin aku nggak pernah ngalamin. Cuma buat aku sayang banget kalau kamu nggak jaga itu untuk di pernikahan. Misalnya seumur hidup, mungkin ini aku membayangkan dari sisi perempuan. Karena banyak banget yang cerita ke aku, kalau diperkosa kan nggak bisa milih. Tapi kalau misalnya kayak, kak aku udah berhubungan, dia maksa aku, kak dia janji sama aku, dia mau nikahin aku. Nah, kayak janji palsu laki-laki. yang kayak gitu aku suka sedih. Maksud aku apa ya? Aku nggak bisa nyuruh kamu atau misalnya menggantikan hidup kamu gimana. Tapi buat aku, ayolah gitu, coba ubah mindset kamu. Bagaimana, kenapa sih penting banget jaga kekudusan? Karena itu ngaruh ke seluruh hidup kamu. Dalam kamu bekerja, ntar mungkin orang katanya kalau udah sering ngelakuin yang kayak gitu, pikiran ntar kemana-mana, kecanduan gitu-gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kalau bisa jaga, yuk jaga gitu. Dan aku suka sedihnya sih bagian itu ya, karena apalagi banyak banget cewek-cewek kadang-kadang curhat dengan hal-hal yang kayak gitu. Buat aku kayak, aku nggak bisa apa-apa sih, aku cuma bisa bantu doa, aku cuma bisa ngasih, ya istilahnya Tuhan izinin itu terjadi, artinya ada maksud Tuhan yang besar untuk kamu. Aku nggak tahu apa, tapi ya kalau yang belum, ayo jaga gitu, jaga bener-bener jaga, itu sih. Dan banyak biasanya nih stigmanya selalu ke perempuan. Ya kenapa lu mau kan pacaran, kenapa lu mau, kenapa nggak lu jaga pakaian biasanya kan, kenapa pakai misalnya mohon maaf perempuan pakai rok, ya wajar lah lu dipakai cowok lu, tapi ya gue pernah baca di mana sebenarnya itu lebih baik kamu nasihatin anak laki-lakimu buat jaga mindsetnya dia, supaya apa ya, tanggung jawab kayak gitu-gitu tuh lebih baik di pernikahan sih sebenarnya. Ya kan? Iya. Maksudnya itu tapi bener banget sih. Maksudnya berarti kayak Jenny juga apa ya, berjuang lah ya buat generasi, buat teman-temanmu ini ya. Maksudnya makanya jadi clear juga kenapa dia bagiin tentang pacaran, tentang apa. Iya, tujuan utamanya ternyata baru tahu kita ya. Jadi karena ya sesuai ya. Maksudnya apa ya, kalau dari sisi orang tua dan anak agak sulit masuknya, mungkin dari sisi sepantar, tapi masukin value gitu ya. Orang-orang zamannya kayak sekarang ini lebih banyak dengar dari medsos dulu ketimbang dari omongan orang tua kan, kayak bener juga ya, belum sambil lihat TikTok gitu. Tapi gue pernah nih dengar di Instagram mana gitu, dia buat kayak question gitu guys. Yuk share ntar yang paling bagus gua ini. Jadi ini kayak Instagram anonim itu kayak Heliu, Jakarta kayak gitu. Gua ngeliat itu 90% share-nya hampir sama kamu. Kak, aku udah berhubungan intim nih sama ini. Rata-rata gitu, dan itu jadi kayak wah gila sih. Boleh nggak kasih pesan guys buat nih, mumpung nih momennya nih, kamu kasih pesan gitu kayak di area ini tuh apa sih, apa kerinduan terdalammu tuh apa sih tentang buat anak-anak seumur muda lah. Kalau aku sih bisa bagian adalah gini, kita hidup nih bertanggung jawabnya sama Tuhan. Jadi jangan mau dipengaruhi sama dunia. Bagi dunia hal-hal yang seperti itu hal yang wajar, hal yang biasa kok dilakukan. Tapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jaga hidup kita, bagaimana kita bisa berkenan, bagaimana kita bisa jaga semua, karena itu ngaruh ke seluruh kehidupan gitu menurut aku. Jadinya ayo sama-sama buat kita jaga kekudusan. Bukan cuma soal kekudusan tubuh, kekudusan hati, kayak dari ngebandingin diri dan lain-lain. Misalnya belum bisa mengampuni, hal-hal yang kayak gitu diselesaikan dulu, sehingga hidup kita sebagai mungkin anak-anak muda Kristen ini bukan cuma sekedar asal-asal aja, tapi benar-benar bisa berkenan di hadapan Tuhan, benar-benar bisa menjadi contoh buat banyak orang, bisa jadi dampak juga. Karena hidup itu menurut aku harus bisa berdampak. Ketika kamu bisa berdampak, kamu akan benar-benar ngerasain bahwa Tuhan tuh
sangat luar biasa buat hidup kamu, Tuhan bekerja dalam hidup kamu. Itu sih yang aku pengen ajakin sama-sama gitu. Wow. Terakhir nih, Bang. Boleh nggak share satu ayat yang bisa jadi rema lah buat Keisha dan mungkin kalau muda yang nonton nih. Yang menguatkan kamu lah sama hidup kamu. Ayat seumur hidup aku, seumur hidup. Yang Satu aja ya, jangan satu. Oh iya. Di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Itu aku bacain ya. Sebenarnya itu aku dapat ketika aku lagi ngalamin titik terendah juga sih. Jadi dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi aku belajar ketika namanya hidup akan terus berproses. Kadang proses nyakitin nggak? Pastinya nyakitin. Karena kalau enak bukan proses, menurutku itu berkat. Jadi di situ aku kayak ngerasa oh ya, ketika kita mungkin lagi ngerasa sengsara, menderita, pasti banyak orang yang ketika sengsara itu cari Tuhan. Nah, ketika dia cari Tuhan, pasti akan jadi tekun kan cari Tuhan. Ketika tekun, dia akan jadi tahan uji. Ketika tahan uji ketika dia tahan uji, dia akan bisa berharap. Nah, tapi yang anehnya di ayat ini tuh langsung dikasih tahu pengharapan di dalam Tuhan gak akan ngecewain. Itu yang bener-bener kayak nguatin aku sampai detik ini. Wow. Luar biasa, tidak terasa kita sudah di ujung dari obrolan kita hari ini. Thank you, Kes. Terima kasih. Jadi kalau bisa di-summarize dikit, sebenarnya ada banyak banget, tapi kalau bisa diambil dikit, pertama tuh adalah bagaimana ya kita bisa menjaga hidup sejak masa muda, kayak gitu ya. Dan buat yang sudah menikah atau udah dewasa ini juga masih relate. Bagaimana dalam parenting kalian, dalam kalian membesarkan anak itu juga penting mendidik anak itu untuk takut akan Tuhan. Supaya apa? Anak keturunan kita tuh terjaga. Walau kita udah nggak ada, tapi tetap Tuhan menjaga, karena itu kan perjanjian ya, maksudnya perjanjian kita dengan Tuhan. Jadi ada banyak banget value yang bisa diambil, cuman mungkin nggak bisa disebutin satu-satu. Kita harap juga bisa jadi berkat ya obrolan kita hari ini. Dan memang kayak so happy hari ini, semoga kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Jangan datang ke sini ya. Siap, Kalau kita bisa ngobrol lagi di kesempatan berikutnya. Oke, kalau gitu guys, kita tutup obrolan kita hari ini. Thank you buat udah mendengarkan. Semoga bisa jadi berkat buat kita semua. Bye guys. Bye, God bless you.